Nggih, Mbok. Oh, nggak boleh dicocoknya, boleh. Mesnya bisa beli online. Di Shopee wonten itu. Masukkan mes. 2 liter air. Ada ini pisau. Bantu Bu, diaduk biar nggak gumpul. Pelan-pelan. Karena baunya ada gini. Agak pas harum. Nggak mengingat. Kita masukkan mes ke dalam Ini organik ya. Ini 2 liter air. Ini bahannya organik ya. ekstra kelapa sawit. Ya, ekstrak kelapa sawit. Kita mau praktek pembuatan sabun organik. Ibu tolong diaduk juga itu, Bu. Jangan aduk. Apa kepanjangan mes? Iya, harus terus ini ya dalam pembuatan sabun Equensin sebagai proyek ya dari pembuatan sabun Equensin. Diaduknya berapa menit Pak? Nggak harus mendidih. Oh harus sampai mendidih. Tapi Maksudnya nggak harus mendidih. Tidak jadi masukin. berarti kan sudah ini ya Pak. Terus Nanti diaduk. tunggu ya. Biar larut. Nanti dia larut mengkristal ya. Terus sambil kita Berarti nggak usah diaduk ya Pak. biarin dulu. Karena banyak kita nontonnya dari jauh, kalau baru turun tidak bagus nanti dokumennya. Lihat aja, nanti kita praktekkan lagi sama anak-anak. Kita lihat contoh dulu ya. Nanti lebih baik biarkan dulu kita cari ilmunya. Nanti udah. Iya. Nanti kita langsung pakai. Ya. tuh gini loh di bawah. Dipin Pak ya. Nanti Ibu bisa berkreasi. Bisa berkreasi nih sambil ngapain di rumah. Sebelum juga kalau kayak mana, tinggal nggak apa-apa. Karena tengok dilihat kalau masih gumpal lah. Akhirnya jalan. Oh, itu sudah berbusa ya? Memang bahan deterjen. Oh, deterjen ya. Apa maunya Bu ya? Pak ya? Nggak mau. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin wangian gitu bisa. Kalau di sabun itu kayak wangiin bunga. Nanti beliin gini. Yang bawain produk Oh, enteng nih. ini parfumnya kan. Parfum sabunnya. Kalau biar eksklusif untuk sabun mandi, beli parfum yang ini bibit-bibit itu. Oh biasa pakai. Nah, di parfum itu. Kalau bibit mandi, kalau ini untuk cuci cukup yang di jeruk ini. Ini namanya Bu. Pun. Itu kan langkah pertama nih. Nih. Ini sikat ini bahan pengental sabun ya, tidak berbahaya ini. Ini juga apa namanya? Ini untuk kimianya ya, tapi tidak berbahaya. Ini kalau mungkin kita bisa lebih, ini bisa pakai tepung terigu, tapi dia beningnya nggak bening dia, kayak apa namanya tuh kayak bubur ya. Ini tujuan HEC ini untuk pengental aja, untuk tekstur sabun. Ya, HEC bisa dibeli di online di Shopee. Itu mesnya sampai mengental Pak ya? Ini Ya. sampai mengkristal, kan mengkristal. Mengkristal itu nggak gumpal lagi. Ini dia, ini kan udah mengkristal nih, tidak kayak air bening dia gitu. Lama mengkristalnya Pak ya? Nggak lah. Kayak berapa menit? Ini kalau kita santai 1 jaman. Jamnya?
Ini makanya sambil Sambil nyapu bisa. sambil nyapu di rumah Sambil sambil. masak bisa juga Pak. Kalau tiang pakai gini biasanya air di water heater itu kita tampung, rendam, habis sampai masak udah total ya. Tadi satu bungkus mainkan itu yang tadi itu setengah kilo ya. 1 kilo itu. Bungkusnya yang tadi itu 1 kilo itu kan 5 liter loh. Ini 10 liter. Dikalikan saja. Masih dan nanti ada pakai pencetaan Pak ya supaya bentuk. ini sabun cair. Bu. Cair. Makanya kita dikasih botol satu-satu. Oh iya iya. Kita coba. Kalau sabun batangan bisa, padat bisa juga. Itu ada bahannya soda api. Kalau kita sarankan sabun ini karena lebih higienis. Iya. Kalau enggak kepake kan tutup terus. Kalau sabun Kalau sabun batangan tuh kan gilir-gilir Bu. terbuka ada kemungkinan E. coli menempel. Gampang saja. Udah mulai berpikir. Yang serasa buang. Yakin jeruk tipis. Tadi mati. Tak usah terlalu lembut. Jangan terlalu panas supaya mikroba di dalam air bensin itu tidak terkena. Ya. Kan udah mungkin tahu. Ya. Maksudnya enggak ada masih dikit-dikit itu. Yang kecil-kecil buril Ini. ya. Oke. Ini masih dia ini biar sampai larut ya semua ya. Bulir-bulir. Satu larut. Ibu punya gini enggak sendok makan? Ada Pak. Berapa Pak? Boleh. Sih, Pak ya. Kita untuk nakar gini kan. Oh iya. Satu aja Pak ya. Ya, boleh. Tapi campuran terus mungkin. Ya. Baru dicampur dengan headnya ya. Ya. Ini untuk teksturnya ini. Ya, untuk mengental dan stabilizer. Kalau kita nak campur ini bisa beku lagi dia. Kan banget ya. Pak udah mati, gini aslinya udah mati. Udah, Dimatikan. Sedikit-sedikit. Nanti dia juga hilang sendiri, larut sendiri dia. Kalau begitu berarti air dispenser kan bisa. Untuk Untuk membuat campurannya itu air dispenser bisa
Susah kan tempat untuk mendidih dulu. Bisa lo geserkan dikit dapatnya. Tapi kalau pakai heater di kamar mandi deh dapat. Nanti setelah nasi besar dicampur gitu. Nanti setelah besar campur dan itu kayak gitu. Ya. Campurnya. Ya. Ini dulu ya. Kita buat stabilizer dan kalau bandu diaduk. Airnya berapa liter Pak? Kalau ini Airnya berapa liter ya? ini airnya 5 kan. Dikit jangan banyak. Ini kan 10. Ini 5 kan HC-nya 5 liter. Kalau sendoknya kita pakai Ada Pak ya? ya, Ya. Kalau gitu. Diaduk-aduk. jangan menggumpal ya. Iya. Berapa sendok Pak HC-nya? Biasanya kalau saya di rumah pakai 5 sendok. 5 sendok untuk yang 2 kilo. Biasanya berapa? Oh ya, ini cek. Jadi ternyata alu-alunya jadi dari hitam. Jangan kemana-mana ini. Ini jangan. Ajang juga. Kayak bikin aja dodol. Ya terus kaduk sampai ini sampai mengental ya. Dia kan menggumpal. Agak menggumpal. Ya. Itu 3 ya. Baru 3. Ada 3. Itu udah bau. Udah bagus. Lagi bau. Tapi kalau pakai cuci di dapur nggak usah pakai ini. Cuci karena piring. itu nggak usah. Itu akan bau harum gitu ya piringnya. Tapi jangan di situ ya. Iya kalau pakai cuci ini kan. Kalau mandi baru dia. Nah dulu mandi. Ini kan cuma perasa ya. Kalau pembersihnya di sini. Itu nggak ikut anunya. Enzim. Ekuensin. Bensinnya Diaduk-aduk. iya. Ada gumpal ya, Bu? Oke. Ada menggumpal. Ada. Berarti nanti ini dicampurkan nih Pak. Dicampurkan diaduk. Tambahan dikit apa? Fatimah udah pernah beli Pak, bikin aja Pak ya. Nggak pernah beli sabun Pak, kalau gitu ya. Udah sedikit ya. Sabun lo pernah beli Bu yang namanya Sunlight. Apa lagi? Obat-obatan enggak? Pokoknya semua yang sifatnya untuk cuci itu sama sekali. Kalau dia sendiri nggak pernah. Udah bikin Pak ya. Untuk berarti kalau mencerahkan itu gimana Pak? Mencerahkan apa ya? Cerahkan kulit kalau mandi sabun itu. Ini dipakai, ini pakai. Bisa dipakai ya Pak ya. Bisa lu bilang flek. Kalau ibu berefensim nggak usah gini apa namanya gini dikasih. Gitu. Kalau istri saya sendiri pakai maskernya masker ini, namanya jamur tiara. Nanti dia akan hadir setelah panen. Ada jamur di atas. Yang di atas atasnya itu bisa dipakai. Nah, yang penting. Gua kemarin bau Pak. Gua kemarin dibilang ya. Pakai masker. Masa wajah ada. Baunya bau. Pakai masker benar. Tapi ekuenzim ibu tuh yang di depan toilet tuh kayaknya kurang rapat duduknya. Kurang ditutup dengan rapat, itu kan pakai ember ya. Iya. Kurang rapat duduknya nanti kalau Udah Pak. Kalau di minggu pertama aja harus memang dibuka ya. Oh itu yang Ya. Kalau setelah lewat kalau 1 minggu bisa. disegal ya. Oh gitu ya. Nanti coba Pak. Kemarin suami saya di rumah buat Pak ya. Udah seminggu
Udah dibuka-buka, kemarin juga menjedar Pak, keluar semua. Terus dikeluarkan Ya. Ini 200 kita belumnya. Terus karetnya Ini tuh apa namanya Pak? HEC. AEC, tulis. Ini daya. Kan Aisyah juga gitu itu ya itu. C udah ada. Ini tukang tulisnya ini. Tawarin saya bisnis sabun. Biasa tukang Udah, tulisnya. Rakta untuk sementara pakai di rumah aja dulu. Sabun ekoenzim, masker ekoenzim, boreh ekoenzim. Yang penting bisa enggak? Enzim. Eksem misalnya. Akhirnya eksemnya dari Eksem. Kamu nana? Coba deh dok. Oh, belum Pak, lama belum mau. Harus anu dia. Atau tadi nyalain dikit apinya Pak. Nah, Udah. terlalu banyak air mungkin tuh ya. Udah. Kebanyakan air. terus ya dong. Ya, tepung HIC. Ini. HIC ini apa fungsinya Pak? Untuk stabilizer. Ini kan bahan padat yang dicairkan, kalau enggak membeku dia. Begitu ya Pak ya? Ya, ini untuk tekstur juga. Merasa di awak aja. Biar licin, biar keset gitu, bukan kayak sabun cair yang biasa tuh Bu. Tetap ya. Yang niki kan mes ya Pak. Mes niki apa fungsinya Pak? Mes itu dah deterjen yang berbusa. Biar berbesar deh. Kalau enzim kita fungsikan untuk ini katalis menjaga warna kan. Ekoenzim itu kesaktian dia. Kalau ini aja sudah cukup deterjen. Gimana? Iya, mempengaruhi kualitas enzim. Nggak jadi. Nanti dari awal udah 1 minggu dibuka Pak ya. Dari pembuatan pertama 1 minggu dibuka dulu. Iya, dibuka. Setelah itu untuk mengeluarkan gas. Lalu itu dapat Dan nanti kalau dingin udah kental. begitu Pak ya. Pak, setelah niki proses napping ya? Nanti larutan mes sama larutan HIC ini kita campur. Pak, ini dicampur nanti. Setelah itu Campur baru diaduk biar dia homogen. sekarang campur sekalian. Udah itu Setelah itu kita tunggu suhunya biar di bawah 40 derajat. agak dingin. Baru kita Campur dengan ekoenzim dari buah itu. Iya. Oh, ketika dicampurkan antara mes dan HIC niko, ketika masih panas ya? Ya masih panas. Dalam kondisi masih panas kita campur biar homogen dia biar menyatu. Tapi dia tidak terlalu panas Pak ya. Tidak terlalu panas ya. Nah, Tapi angkat-angkat kukus lah terbalinya itu. iya. Itu bukan jangan buang percuma. Itu bukan kepala bisa. Yang penting ada teksturnya. Nanti itu udah dia kalau dingin. Kita pernah satunya ya. Yang 1 liter. Tidak pernah berdiri saya, tak pernah berdiri. Sunlight. Pesan lain. Itu di 15. Ada Bu, ada Ibu, boleh ngadep mampu. 250 5.000. Yang ini ya. Tapi jadi ngaduk. Ini modalnya kalau tiang beli itu kan yang dipakai shop itu di rumah 1 bungkus 50.000. Kita modalnya kurang lebih 50.000, 100.000 sama 125.000. Bahannya ini ya. Nanti kalau segini dipakai rumah tangga mungkin Namanya 2 bulan. Ya. 2 bulan, 3 bulan nggak habis habis. Oh, tadi Pak kan bilang kalau dingin lebih mengental ya? Nanti dingin hasilnya akan mengental. Iya. Buat Kalau di saya udah dekat nih.
Ini masih hidup ya Pak? Nanti sudah. Nanti. Sekarang dicampur sana. Semuanya sabun yang Yang puasa saya ini. Pandu di sana apa? kan beda warnanya. Segini banyaknya Pak. Ini dua. Niki proses nabi Pak. Proses apa namanya di Pak? Pencampuran apa namanya ini? Mes dan air. Mes dan air. Diaduk Bu. Baik, ini adalah proses pencampuran mes dan HIC kemudian diaduk. Balik lagi. Niki diaduk berapa menit Pak? Ya, sanunya ya, sekiranya sudah tercampur. Nggih. Pakai perasaan Bu. Nah, ya, saya sebenarnya. Iya, benar. Napas ya? Udah kayak kaget banget. Ini udah mengental nih. Udah dia. Oh, udah tuh. Baik Pak, udah saya mengental. Bapak kan? Nanti kalau Udah Pak ya? kalau dingin, pasti mau. Ditunggu dingin ini ya. Tapi ada yang jual-jual. Berarti kalau ini udah jadi. Tapi kalau dia buat kita segini Pak, yang bikin begini. Buat 1 liter. Liter. Ya, ini kemarin kalau buru bagi ini kan dapat kado botol lah. Botol kecil aqua ini kan Bapak. Walaupun tidak mudah. Yang kepingin Bisa coba aplikasikan di sini Pak. Ya. langsung beli sabun. Bukan des. Ini mau diisi vakum. Ya biar ada aromanya. Oh, pasti kalau ibu pasti rasa. Iya, Kayak ada katro kan aku pernah dong Ini gratis. biar kayak cuci piring sampai itu Bu. Oh iya. Nanti bisa ini buat sabun mandi buat Semua karena sifatnya organik. Kan pada di dagang sabun itu enak. Iya. Ada cara duduknya. Cara duduknya. Wih semangat Saya gua nyokot ya, saya gua nyokot. Ibu pare meli. Yo nenai. Berapa lama ngambilnya ini Pak? Pakai perasaan Bu. Habis sore bisa. Terus sampai Ada keran dekat nih. ada ini terdekat. Iya, enak sekali baunya. Bukan sana. Ini kalau misalnya mau mandi pakai Udah kental Pak. misalnya cuci piring itu Kalau dikasih warna lain sudah Pak. Bagus enggak? Kayaknya warna ungu. Nanti cepet punya masuk ya. Kan supaya warnanya kayak Ubah nanti cepet. hijau. Kalau yang ungu, biar organik apa namanya? Daun apa? Bunga celang. Kita pakai warnanya. Berarti kan tadi yang harus airnya itu warna. Ini rumus dasarnya seperti ini. Oh, ya. Nanti ibu di rumah ekstrimnya Bisa dikombinasikan. Mandi. Kita dapat berapa liter kita ini? 15 ya? Iya. 15. Sama kasih liternya 20. Apa isinya dulu? Saya angkat tuh ngangkat tuh. Nah, nanti Pak belum. Nanti dibagi-bagi. terus dicampur ini. Campur ini dulu ya. Biar dulu ada begini. Anunya belum tentu ekoenzim buahnya. Biar Sabunnya. Misalnya melimpah. bisa bagi-bagi. Langsung Pak.
Makanya baunya jelek, Bu. Kalau pakai bunga buah yang busuk bisa jadi Mungkin menuju kepala sekolah. Perkenalkan, saya nama Wayan Pujo. Alamat dari Ketewel, Sukawati. Pekerjaan sehari-hari saya bisnis konstruksi, pelaku konstruksi. Kalau bilangnya kontraktor lah. Jadi kegiatan sehari-hari di proyek Banten. Nah, di samping itu kita jadi orang dewasa kan punya hobi. Ada yang hobi ke kafe, bertajam dan lain-lain. Mungkin yang pernah terbersit dulu, tapi lebih cenderung hobinya berkegiatan urusan lingkungan. Jadinya yang kalau ada pelatihan atau pembekalan atau sharing session FGD, saya ikuti untuk urusan lingkungan. Kenapa demikian ya? Kita sudah ada di ambang, sudah melewati pemanasan global, gitu. Kita sudah bukan lagi pemanasan global, pendiddikan global. Jadinya suhu bumi di dalam atmosfer itu sudah sekian degree naik dari batas ambang normal. Jadinya orang-orang yang dulu merasa sejuk sekarang udah panas. Yang dulu dingin, daerah yang dingin sekarang baru sejuk. Yang panas dulu mendidih sekarang. Itu karena memang istilahnya bumi yang berwayah. Semuanya kembali ke ini ya. Bumi pilihan kita yang mana ini? Ada pilihan kapital, ini ada industri banyak, segala sesuatu kita dimudahkan. Ada pilihan tradisional. Nah, ini pilihan kita dua. Kalau kita mau mudah ini, kalau mau slow ini, ya deh. Nanti lifestyle-nya, pola hidupnya gimana? Ini cenderung kimia dan sini organik. Nah, hasil dari pola hidup ini, industri yang berkimia, destruction, kehancuran bumi tempat kita hidup. Dan ini gambaran, ibu sudah paham semua, tapi kita saling ingatkan. Nah, kita coba ini dengan beberapa orang yang memulai, apalagi ibu-ibu yang ingin kita buat sabun segalanya organik. Kita mencoba sudah dengan segelintir orang kita sudah membuat pilihan. Kita buat pilihan ini di antara laju globalisasi itu. Kita harus ada pilihan ini supaya bumi ini berkelanjutan, sustainable. Ya, dan berkelanjutan kan tinggal kiamat. Nah, itu dulu, ini gambaran besarnya seperti ini. Nah, masalah kita semua apa sebenarnya? Masalah kita untuk urusan lingkungan yang paling dekat sekali adalah sampah ya. Sampah di John ini. Kemarin contoh terbaru di Pengastulan ya. Gara-gara truknya tidak mau ngambil sampah. Satu minggu ini kan biasanya jadwalnya 2 kali misalnya. Seminggu ini nak ambil sampah, buro di jalan desa itu ada itu di medsos. Itu siapa yang terjadi? Sana motor mobil kan nyedang lewat motor yang rugi sih desa sendiri. Nah, kita di Penggiat terutama kita ada gerakan household waste management. Kita selesaikan sampah kita di rumah tangga. Caranya nanti, caranya banyak cara. Dari 100% waste kita manajemen di rumah, kita kelola di rumah.
sana becik-becik, sisa buah, kulit buah, sisa sayur, kita buat ikan asin. Bisa sistem tabungan. Jangan yang gula asal kuatah, bin main lasin setengah kilo sampai dia mencukupi takaran itu, baru kita segel. Itu bisa sistem tabungan gitu. Di rumah ini tidak perlu di sekolah, di rumah kita buat ikan asin. Terus organik yang lain kita punya kurang lebih 70% organik di rumah ya, karena hutan asam minyak kayu, daun-daun, sisa masak yang tidak bisa kita pakai ini kan ada yang rusak. Nah, terus ada sisa bahan kan menjahit dan segala macam bisa kita masukkan ke lubang biopori. Tahu ampun tahu ya lubang biopori itu? Pernah lihat, cuman kriteria untuk lubang biopori itu belum tahu. Nah, nanti kita di sekolah serat pakai elok project bisa diterapkan di rumah. Anak-anak mengajarkan orang tua itu yang kalau goalnya seperti itu. Kalau di SD seperti itu polanya. Guru-guru diajarkan, guru-gurunya menyebarkan di rumahnya. Anak-anaknya yang sudah militan sekali mengajarkan orang tua. Nanti kita buat biopori, di sini. Kalau tidak ada anggarannya, Pak Bupati lagi. Biopori kan, jadi sudah jam ini ya. Kita cuci di wastafel, di petian wastafel kan penyaringan kok. Biasanya kayak nabi gitu. Buangnya lebih mudahnya dia bisa. Kalau bersih kan, dong masih ada. Ini menambah hormon. Kalau di rumah dia, itu kan pernah lihat kan, disamakan itu masuk biopori. Masuk biopori, mikroorganisme hidup di sana. Ular pikir namanya mati, dia menciptakan lubang mikro di pas musim hujan, diserap air hujan, diserap oleh biopori. Jadi kita punya cadangan air tanah dari remasan elektrisitas danau yang mengalir mata air, dari akar pohon yang mengalir mata air, disupport oleh air tanah kita di masing-masing rumah tangga, terjaga air tanah. Ini biopori. Terus ini ada kebun modern. Kebun kuning tebal kan? Sebidang tanah di belakang rumah. Itulah kearifan lokal kita dulu. Dan ini sedang menelang sistem pengolahan sampah. Nah, pim dahulu ke debol. Karena ngidak makan aja bebek makan. Karena ngidak makan aja celeng makan. Yang tidak yang bisa diurai oleh tanah, diurai ya rendah bama gitu. Terus dia demaan. Nah, yang tidak terurai misalnya ranting-ranting pohon, pasti yang menggunakan cara memiat ya, menggunakan maman kucing. Nah, yang menggunakan. Jadinya selesai sampah itu, dumul tenada dan ngapa sampah ke sungai. Itu hidup tradisional kita orang jelek tidak jenuh saja. Nah, karena mungkin tebal itu atau bidang tanah yang di samping rumah itu sudah tidak ada. Wenten kita punya nisan, ngarangin ke tebal, sudah jadi rumah dia. Kalau yang di daerah Ubud, daerahnya Propadi, dipakai arsop, dipakai villa, tidak ada tebal. Mungkin kita buat konsep tebal modern, seperti kita membuat septic tank WC. Kita buat sebuah lubang yang ada tutupnya, yang ada untuk menyemplungkan sampah organik. Kalau yang gerakan besarnya yang tidak buat, tapi yang dari 2014 sudah buat ini. Untuk rumah-rumah di kota Wenten yang rumah cenik, tanahnya setuaro, dia bilang, wih masalahnya ini sampah. Makanya tidak banyak yang buatkan kebun di rumah. Kita boleh kasih bonus dia. Aku nih Pak,
di liungan Sepiteng dan Sepiteng di sini sampah bu, sampah organiknya pulang di sini. Mau ada truk datang, mau ada petugas sampah datang, nggak datang itu saya masalah. Nah ini sudah dari 2014 yang buat konsep ini, dan teman-teman banyak yang sudah satu desa membuat, satu bandar. Ini akan jadi gerakan besar kemudian. Nah, ada bank sampah kan, bentar bank sampah di rumahnya itu kan. Bank sampah ini sudah umum di mana-mana, banyak yayasan, banyak penggiat yang melakukan ini. Kita pilah sampah kita sisa organik ini, organik kita sudah selesai ini, sudah selesai kita nabuk hijau kali, kan welutan nyemak plastik, nyemplung nas pinang sudah ada. Nas pinangnya masuk ke kontener boleh boleh, kan bau, tidak bau dia. Organik itu bau kalau dia terkurung karena lipas yang mengabuk atau nggak diano kempas. Di bank sampah ini kita pasti punya botol-botol apa bekas minuman, bekas apa, kita bawa ini ke bank sampah. Tenggudo hasilnya, kadang-kadang nenek dadong di rumah memberi not musuh berdua sama di buku tabungnya cuma bertambah 6.000 dia dapat, tidak berapa tapi yang awalnya mau merusak lingkungan ini, yang rusak penyengat rambut, tapi dari sekedar request senang. Artinya kita sudah mengubah sampah menjadi berkah meskipun kecil sekali. Nah terakhir, ini mungkin mohon maaf, kita punya pembalut, kempas, bungkus sarimuli dan lain-lain itu, ini kita dorong. Masukkan ke residu. Residu ini kalau satu hampir 10% residu kan, ini bulan kan bak ambil ya. Kita hanya membebankan TBA, kita hanya suruh pemerintah mengurus sampah 10% aja. Dengan gerakan ini 10% aja. Kalau bisa kita terapkan. Nanti ibu kan pernah bilang untuk ibu modern itu seperti apa. Nanti yang ada teman yang biasa itu memang perlu dana itu, tapi impactnya hal-hal luar biasa yang dihasilkan. Tahu orang itu anak-anak dari sekolah ini loh, dari SD negeri 5 dan ini mereka akan menyebarkan ke orang tuanya paham, akan menyebarkan ke tetangga. Karena kita kembali ke sini, kita mau bumi ini hancur apa berlanjut. Karena di program P5 kan ada stability gaya hidup berkelanjutan, berdalam arti bagaimana kita menjaga hidup. Kalau bumi itu tak perlu dijaga, yang kita jaga adalah kehidupan. Bumi mau kiamat, besok lagi ulang dari awal, zaman batu zamannya lagi. Kalau kehidupan kita di dunia ini kita bisa. Duduk ini kadang-kadang kemarin kan ekuensir dia, edukasi ekuensirnya mungkin hanya seberapa di daerah, terus dia yang mengajarkan mungkin ekuensir ini banyak waktu penuhan kemarin wenten bau nih karena di mana ini ada kegagalan fermentasi, tidak berpengaruh, cuma kalau kita nanti manfaatkan ekuensir itu yang untuk hal-hal lebih banyak, tapi kualitasnya kurang. Kita harus membuat ekuensir dengan pedoman SOP yang benar. Di 1 minggu atau 2 hari itu organik itu mengeluarkan gas. Untuk ekuensir nih, tadi tolong dikit kasih gambaran biar ibu-ibu di sini bikin yang benar. Nanti kalau sudah ekuensirnya bagus, saya ini habis sabun banyak industri yang bisa kita lagi. Banyak usaha kecil menengah yang bisa kita buat. Tolong asal jalan, ini jalan.
Kan keterangan kami, keterangan dianya adalah istri baru 1, anak 1 aja kan, anak 2 udah mau tamat SMA, yang nomor 2 baru SD kelas 5. Kita langsung aja seperti dibilang Pak Puja, gimana sih syaratnya agar membuat ekoenzim itu berhasil? Ada beberapa syarat. 1, tempatnya. Pertama kan kita harus membuat dengan tempat. Tempatnya harus bersih juga. Sebelum dipakai fermentasi, tempatnya dibersihkan dulu, dan airnya jangan pakai air apa namanya? Yang mengandung kaporit. Nah, ibu mungkin udah tahu. Apa lagi? Air apa yang bisa dipakai ekoenzim? Air dari sumber tanah, dari sumber, air pancoran. Air pancoran. Nah, ibu kan udah tahu airnya harus pakai air yang bersih, asal jangan terkontaminasi apa namanya klorin dan lain-lain itu. Nah, terus untuk buahnya minimal 5 jenis buah. Tapi kalau banyak lebih bagus. Itu minimalnya 5 jenis. Nah, yang lebih bagus niki kulit buah atau beserta buahnya. Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Kita langsung interaktif aja. Oke. Nanti kalau ibu-ibu ada mau yang bertanya silakan langsung. Kalau nanti tanya dia ngeblank, Iya, ini yang baik langsung aja. Nah, apanya yang baik untuk membuat ekoenzim? Buahnya, apa kulitnya, apa-apanya? Nah, enzim itu kayak antara kulit dan buah. Nah, kalau semangka misalnya, kita pakai buah semangka ambil contoh. Itu kayak enzimnya di antara yang putih itu. Tapi kalau semua dipakai buahnya kan kasihan lihat. Lebih baik buahnya yang merah-merah itu dimakan, yang putihnya itu sampai ke kulit itu kita pakai dengan syarat dibersihkan dulu. Kalau ibu punya ekoenzim bisa direndam pakai ekoenzim. Sekarang 30 menit atau 45 menit barulah difermentasi. Nah, fermentasinya kalau kita pakai mulut besar, kita disarankan pakai fermentasi yang mulutnya besar. Nah, ini mulut besar. Kalau yang ini mulut kecil. Kalau ini rentan dengan meledak. Kalau ibu pakai botol seperti ini, 1-2 minggu atau 10 hari lah, harus kan bukanya pun jangan digini pun, jangan dibuka seperti ini. Biasanya kalau keluar gas, dilonggarkan sedikit udah keluar gas. Itu pasti udah keluar gas. Jadi yang paling baik selama ini kita buat ekoenzim pakai gentong klorin. Bekas klorin yang kapasitas 50 liter, itu mobilitasnya untuk dipakai, untuk dipindah-pindahkan tuh gampang dan kuat sekali. Itu gentong klorin itu. Dan tutupnya ada dratnya. Kalau ibu pakai ini kan nggak ada dratnya, nggak ada ininya, nggak ada dratnya. Makanya disarankan untuk pakai gentong klorin. Kalau ibu pakai ini, tadi dia lihat di tengah tadi, ekoenzimnya apa namanya? Ada kan syaratnya harus kedap udara. Di samping bersih harus kedap udara. Kalau sudah syarat itu terpenuhi, kedap udara, kalau ibu pakai ini disarankan pakai lakban. Gimana caranya biar ada ruang udara masuk ke dalam ini. Nah, itu udah mutlak itu. Udah mutlak apa namanya? Pembuatan ekoenzim itu harus seperti itu. Kayaknya nggak usah enggak. Bila perlu pakai gini yang ada dratnya itu, gentong klorin itu dia kan udah otomatis keluar dari celah-celah ini. Kadang-kadang di rumahnya bisa seperti ular di rumah. Ada sekitar mungkin 2 ton lebih kita punya. Kalau banyak punya ekoenzim seperti panas ini kayak pakai AC, padahal mungkin teman-teman di rumah ini lebih banyak lagi. Seperti pakai AC, adem sekali gitu ya. Ruangannya bisa adem sekali. Nah, itu proses fermentasi ekoenzim. Nah, untuk manfaatnya mungkin ibu-ibu
dia udah share ke ibu adek tadi, begitu banyak sekali manfaat Equensium. Salah satunya untuk pertanian, untuk kesehatan, apa lagi? Pokoknya begitu banyak sampai bisa untuk kesehatan boleh. Nah, untuk kecantikan boleh, untuk kecantikan. Kalau untuk kecantikan ini maskernya bisa dipakai masker. Kalau untuk obat luka diabetes, apalagi luka gores, luka bakar, ini dia sendiri sudah buktikan langsung, nggak perlu pakai apa namanya, maaf, sebut merek, bio itulah, masih seperti itulah. Kita sarankan pakai ini. Kalau untuk ibu-ibu di rumah tangga itulah, kalau punya buah, punya sayur, sebelum dimasak disarankan renam pakai ini. Ya kan, kalau buahnya ada karbitnya kan biasanya kalau makannya di apa namanya mesekam gitu, kan ada karbitnya. Kalau renam pakai ini dia akan keluar gitu, dia akan keluar bau karbitnya akan keluar. Ini bisa menetralisir. Ada pertanyaan soal itu? Kalau dari daun kelang itu gimana bisa? Apanya? Daun kelang. Nah, kalau untuk Equensium tidak disarankan. Kalau daun itu disarankan untuk aroma aja. Boleh ditambahkan aroma. Misalnya, karena enzim itu kan seperti dia bilang tadi, kayaknya di antara kulit dan buah. Kalau daun kan tidak buah, tapi bisa ibu tambahkan untuk aroma. Sayur juga boleh sebenarnya, tapi kalau prioritasnya untuk tanaman. Karena kita membutuhkan enzim. Nah, karena di sayur itu kan sedikit enzimnya sedikit. Yang kaya itu di sayur, di depan di buah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Biasanya kalau buat harus diaplikasikan di rumah. Kalau dia sendiri, kita kan tidak bisa menambah penghasilan, tapi kita bisa mengurangi pengeluaran kita. Iya, minimal kita ini Pak, suami dia. Karena kebetulan Pak teman Pak Pakte kan. Suami ponakan dia dekat dengan Pak Pakte, jadi sering diajak kemana-mana. Kemudian ponakan dia ini ngumpulin di rumah. Dulu sudah begitu dia pulang dari luar negeri itu kami sudah punya Equensium di rumah ya, dengan syarat yang seperti tadi itu. Bahkan dengan jerigennya pun kami pakai dengan bintang florin itu memang sudah kami pakai. Nah terus ini untuk takaran semprot itu yang belum, kan kami punya kebun, takaran pupuk untuk tanaman itu yang belum jelas. Nah untuk takarannya mungkin di sekolahnya ada grup. Udah ada grup mungkin. Nah mungkin dia sudah share manfaatnya banyak sekali. Kalau untuk tanaman itu bisa dibagi-bagikan. Ada yang 1 300, 1 400, 1 berbanding 1 Equensium, 400 air. Kalau untuk tanaman 1 300 masih bagus, masih bagus. Karena masih Equensiumnya masih punya dan bening kayak teh. Semakin banyak, semakin lama semakin bagus sebenarnya. Oh itu penyebabnya ya. Kebetulan kita punya Equensium dari seluruh Nusantara. Kemarin ada kebetulan Dr. Joen, guru kami yang dari Penang, Malaysia. Kemarin datang ke Bali, Bupati Bali, Pak Harus di Bali adakan acara itu selama 2 hari. Dari pagi sampai sore. Karena kita apresiasi buat Bali, karena begitu semangatnya Bali buat instruksi Bupati itu. Makanya kita acaranya di BMB yang diberitahu sama Pak Puja, cuma pas ada kegiatan Ipar justru ke sana yang ada bodinya big gitu. Nah, kalau senang dia penggiat lingkungan. Kalau itu nanti perlahan yang dikasihkan dulu. Ini Pak, ke depan kami di SD 5 Kawan tidak cukup hanya ini. Ya, ke depannya kami ingin berkelanjutan. Kalau terkait dengan lingkungan itu terus kami sangat tertarik ya, karena lingkungan kita tidak akan pernah bertambah
Tetapi bagaimana kita menjaga lingkungan itu. Makanya setiap sama Pak Pujo nih nggak berani dia benci-benci biar dia diajak berkelanjutan nih. Makanya dia yang baik-baik komunikasinya. Ayo kita mulai di Jadi dari langkah awal kami di sini kebetulan dengan adanya P5 dan life skill, nah, jadinya langkah yang pas dia tawarkan ke teman-teman dan sepakat gitu. Hari itu juga dia terus ke Denpasar, kita tawarkan apel pagi, apa bapak ibu bersedia nggih, ya udah dia langsung Pak. Jadinya kalau kita serius, manfaatnya banyak. Misalnya di Bali kan, kalau kita di sana binaannya SD 1 Saraswati. Kalau di Bali di sini besok ada mahasiswa dari luar misalnya, yuk sekolah di Bali yuk. Kami welcome. Oh 1 Saraswati ya, dia sudah punya Eco Print juga. Semua aja. Kebetulan kepala sekolahnya dari Bali, dari Abang Madu Dingin. Dari Abang Madu Dingin kepala sekolahnya. Itu sangat Dapti ya? Nah, Pak Intaran. Oh Pak Intaran. 5 SD Saraswati, bukan negeri. Saraswati 5, 1. Bukan yang Denpasar. SD Saraswati. Sukawati. Oh yang Sukawati gitu. Itu sekolahnya udah jadi sekali. Nah, kenapa kita kenapa kita selalu pakai tumbler? Biar kita tidak memproduksi sampah plastik. Nah, itu tujuannya bukan kalau kemarin ke Jakarta 4 hari pakai tumbler, pakai buah equensil, nggak mau apa lagi. Baru 2 hari kemarin sama Pak Marto ke Nusa bawa sabun dah, dikira di hotel kan udah ada sabun, ternyata habis sabun. Itu kita pakai equensil untuk sikat gigi ini bagus sekali. Untuk kumur-kumur, tapi dengan syarat dirutin kan. Rutin kumur-kumur, artinya dia masuk gigi dengan equensil, lalu pakai equensil. Air di gelas, kasih equensil sedikit aja, kita gosok. Memang tidak ada busanya. Tapi kesatnya itu dapat tuh. Kemarin sampai persiapan. Dia sekian dia ternyata keraknya itu ya. Tapi dengan syarat harus rutin. Ya ini equensil yang dari campur air. Karena equensil kalau murni kerjanya agak lama ya. Nah untuk menyemprotkan ini biasa kita pakai. Nggak usah mahal-mahal ya, pakai artis. Nggak usah mahal. Kalau ada yang murah dan bagus kenapa? Apalagi kimia. Murah bagus tanpa kimia kan ini yang kita cari. Kenapa ini tidak terkenal? Karena tidak ada biaya promosinya. Kalau ibu beli sabun sabun lu bermakan iklan ibu di TV itu masa dimakan iklan. Contoh anggap seperti itu. Padahal itu semuanya merusak lingkungan. Nanti kami promonya bukan yang akan saya jadikan bintang iklan. Ya, bagus. Siap. Ada pertanyaan lagi ya ibu? Oke Pak, berarti sayuran itu tidak bagus kayak karena kami di sekolah kemarin pakai kol, sayur hijau. Bukan sebenarnya yang bilang bukan nggak bagus, bisa dipakai. Tapi disarankan kalau untuk tanaman bagus itu. Kalau sayuran itu untuk daunnya. Sebenarnya yang dari alam kembali ke alam seperti menurut yang Dr. Buan itu. Kalau pakai fermentasi buah dan sayur, nanti enzimnya yang disemprotkan ke tanaman, yang ada buahnya kembali ke buah, yang ada sayurnya dia mentreatment daun dan seperti itu. Ini manfaatnya sampai tergendang banyak karena itu banyak. Dia memang rasakan karena dia ini cerita sedikit ya Pak Ibu. Dia mampir ke rumahnya Pak Wayang juga kan, dia cerita saat Michi udah pakai ini. Saat itu juga dia start bahwa dia udah harus digunakan dia pakai OP langsung itu. Berarti ke wajah aman dong karena tangan dia tidak bermasalah kan. Nah dia hanya mulai membersihkan saja, belum berani pakai itu. Kalau itu kan lama nempelnya ya. Nah dia sekarang sudah tahu berani.
dicampur. Iya, iya, itu udah harus campur air. Nah, yang pengalaman sedikit nih, Amburu jangan direkam deh. Oh, enggak. Nah, ada temannya Ambaya. Satu. Nah, besok saya bawain 1 botol itu ya. Ini Bu Emma. Jangan besok, kan masih izin. Oh iya. Senin bawain baju dia. Ada tandanya nih. Iya. Ada tanda nih. Ada. Tapi nggak apa. Kalau biasanya pakai sabun ini, ibu cuci di dapur. Ininya nggak mampet. Ini udah berapa tahun, Pak? Wastafelnya. Wastafelnya nggak mampet. Karena biasanya kan ada minyak. Kalau pakai ini, Dapan makan. oh endapan makanan itu. Ini udah setahun, Pak. Oh, ada lebih. Boleh. Nah, itu kan yang maunya minta bikin boleh nanti. Ya, yang mau buktikan jangan banyak-banyak kucing. Biar bisa ke air minumnya. Silakan pakai 4 ini. Bedek itu. Nanti bagi-bagi nih, bagi-bagi. Udah disiapin botol sama Ilo. Oh, bagi-bagi. Pakai air minum, makanya harus benar-benar bersih. Bekas orang tuh. Menit ini. Ya. Ini modalnya Bu Emma. Itu Yang murni. Nah, saya mau beli botol. HC bagi 4. Ini yang murni jangan dicampur air kalau Anggaplah 25. 125. 125. Masih musuh. Makanya ini tidak terkena. Makanya gerak kita kan. Ya sendiri kok enggak.